Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia terhadap kita sehingga kita dapat diberikan kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Saya Abdullah Fakih dari kelas R1M Prodi DKV Desain Komunikasi Visual, mendapatkan tugas individu tausiah tentang toleransi. Yang saya hormati Bapak dosen agama Bapak Muhammad Sindi. Ya, di sini saya langsung saja untuk menyampaikan tausiah. Sebagai manusia yang diamanai khalifah di muka bumi, Allah sudah memberikan tuntunan kepada syariat melalui syariat agar dapat terwujud kehidupan yang teratur, baik dalam hubungannya dengan Allah atau hubungannya dengan sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah harus menjadi panutan dalam kehidupan modern yang sangat canggih ini. Tasamu dalam arti bahasa adalah sama-sama berbuat baik, lemah lembut dan saling memaafkan atau toleransi. Sedangkan dalam pengertian istilah tasamu adalah suatu sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana rasa saling menghargai antara manusia sesama manusia dalam batas-batas yang telah digariskan oleh Islam. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara diperlukan komunikasi tasamu. Tasamu dapat diimplementasikan ke dalam hal terhadap sesama muslim dan terhadap sesama non-muslim. Tasamu terhadap sesama muslim diantaranya adalah sikap saling tolong-menolong dalam kebaikan dan kemanfaatan. Seorang mukmin terhadap orang mukmin lainnya, keduanya memiliki hubungan bagaikan sebuah bangunan yang saling terkait. Artinya, seorang mukmin itu harus saling terpadu untuk tolong-menolong, bantu-membantu demi kemaslahatan diri sendiri, tetangga, masyarakat, bangsa, negara yang lebih luas cakupan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan janganlah kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hatia dan binatang-binatang qalaid, dan jangan juga mengganggu orang-orang yang menjunjung Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka boleh berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu membuat aniaya kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolonglah berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, dan sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Bercerai-berai, saling mengecewakan, menjatuhkan olok-olok atau fitnah satu sama lainnya adalah perbuatan yang bukan Islami. Sikap ini tidak termasuk ajaran Islam sama sekali. Tolong menolong adalah urusan ruh Islam dan merupakan kekuatan umat Islam dalam menjalankan syariat agamanya dengan benar dan lurus. Apabila umat Islam hidup sendiri, saling acuh tak acuh satu sama lain, saling meremehkan ikatan ukhuwah Islamiyah, dan masing-masing pribadi memperturutkan hawa nafsunya, maka disitulah letaknya kelemahan. Disinilah musuh-musuh Islam bisa menggoyang kekuatan Islam lalu memecah-mecah persatuannya. Dan dalam Islam tidak hanya menekankan perilaku baik atau toleransi terhadap sesama muslim saja, akan tetapi juga diwajibkan berbuat baik dan menghargai terhadap non-muslim. Dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bermasyarakat dan senantiasa bersikap tasamu
baik ketika berada di Makkah maupun ketika di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara kaum Muhajirin, kaum Ansor, dan kaum Yahudi dengan piagam Madinah. Dengan piagam Madinah tersebut dipersatukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni dengan sikap saling menghargai dan bersatu padu dalam membela negara yang dilandasi sikap kasih sayang. Untuk itu, marilah saatnya ditumbuhkan dalam diri kita rasa kasih sayang, baik terhadap sesama muslim atau kepada non-muslim, dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Tasamuh atau toleransi itu tidak hanya untuk sesama muslim, umat muslim saja, tetapi untuk agama lainnya juga. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka disitulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Mumtanah ayat 8-9. Ayat ini mengajarkan prinsip toleransi, yaitu hendaklah setiap muslim berbuat baik kepada selainnya selama tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal agama. Negara kita telah menjamin dan mengakui 5 agama, di mana pemeluknya bebas melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melaksanakan toleransi dalam mengimplementasikan ajaran agama serta tetap komitmen dalam hal akidah, seperti firman Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Islam sudah menggariskan pada umatnya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, di antaranya dengan menunjukkan sikap tasamuh baik terhadap umat Islam sendiri ataupun terhadap non-muslim. Untuk itu, umat Islam hendaknya tetap eksis dengan memupuk sifat tolong-menolong yang merupakan ruh Islam dalam rangka mengkokoh ukhuwah Islamiyah. Dengan sifat tasamuh akan menupuk rasa persaudaraan sehingga menciptakan hidup yang damai dan penuh kasih sayang. Sifat tasamuh merupakan satu perintah yang bernilai ibadah apabila kita bisa menjalaninya sehari-hari dengan tulus dan ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Sekian tausiah singkat saya. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.